atas segala opini dan asumsi yang telah terbentuk di masyarakat maupun di media sosial. Saya menyadari bahwa kesalahan dan kejelasan yang saya lakukan telah merugikan banyak orang. Saya berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah membantu saya dan memperlakukan saya dengan baik selama ini dan selama menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban. Ke depan saya akan mengikuti prosedur pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Terima kasih. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai sekalian manusia, makanlah daripada apa yang disediakan Allah di muka bumi ini, dari yang halal lagi yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan pernah engkau mengikuti jalan dan langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, memberikan berita kepada kita bahwa kita sebagai manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah yang terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi ini, bebas untuk melakukan apa saja, memakan apa saja, selama itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan baik bagi kalian. Akan tetapi Allah memberikan peringatan, jangan pernah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan dalam memperoleh makanan tersebut. Karena syaitan akan selalu menyesatkan kalian, di mana kalian akan mendapatkan rezeki tersebut. Surah Al-Baqarah ayat 168. Ustadz Syam, Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya mau nanya nih. Iya. Tadi firman Allah yang sudah dilantunkan oleh Ustadz Syam, hubungannya erat nggak sih kaitannya dengan Viti yang sekarang lagi viral di mana-mana nih? Oh, Masya Allah. Jadi ayat ini bercerita tentang bagaimana kita menjemput rezeki, mencari rezeki kita dengan jalan yang halal lagi baik. Karena belum tentu yang halal itu baik. Belum tentu yang halal itu baik. Iya. Apalagi yang nggak halal. Iya dong. Udah pasti nggak baik. Bener. Itu menarik banget tuh. Belum tentu yang halal itu pasti baik. Dan Kenapa belum bisa tentu gitu? yang baik itu halal. Kok bisa gitu sih Ustaz Syam? Standar kita sebagai kaum muslimin dua, halal dan baik. Iya dong. Jadi ada halal dan baik dan itu berbeda ya. Nanti kita akan bahas lebih Insya lanjut tentang itu Allah. Ustaz Syam. Tapi Ustaz Syam di sini kita sekarang mau tes semangat jamaah dulu nih. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirobbil alamin. Senang sekali pagi hari ini saya Caca Frederika dapat menyapa seluruh jamaah baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Semangat semuanya Bu. Jamaah kita jauh-jauh loh. Yang ungu dari mana Bu? Dari Bandung. Kalau yang di belakang saya dari mana Bu? Bandung juga. Masya Allah dua-duanya dari Jawa Barat nih. Saya satu Ca, oh dari yang mana? kuning, yang kuning. Oh iya, yang kuning dari mana Bu? Bandung juga, ternyata semuanya dari Bandung hari ini. Nah, membahas tentang tema kita pada pagi hari ini adalah tentang terseret rezeki haram. Auzubillahimin.
Dalik, auzubillahi min dalik ya Bu. Jadi kita sama-sama nih ya Ustadz Syam ya. Betul. Tadi di awal kan udah dikasih tahu sama Ustadz Syam. Ternyata yang halal belum tentu baik. Betul. Dan kita sebagai muslim itu penting untuk mempelajari itu ya Ustadz Syam. Memperhatikan, mempelajari itu. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut Insya Allah. Ustadz Syam. Terima kasih banyak sudah Sama-sama, menemani Ca. saya. Silahkan kembali lagi ke tempat duduknya. Nah Ibu, di tengah-tengah kita udah ada bintang tamu kita nih Bu. Mungkin kemarin Ibu ada yang udah pernah lihat di TV-TV. Siapa Bu? Coba Bu. Wah bener banget, ada Kak Jen Syalimar. Kak Jen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Jen? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat alhamdulillah. Masya Allah ini sahabat yang baik loh Bu ya. Masya Allah Kak Jen, sebagai public figure nih aku mau nanya. Bener gak sih sebagai public figure itu banyak banget godaannya termasuk godaan syaitan dalam mencari rezeki yang haram. Itu kesannya kok jadi lebih menggiurkan gitu. Kalau menurut Kak Jen gimana? Kalau menurut saya pribadi ya tergantung pribadinya juga sih. Tergantung kita juga sendiri gimana dalam arti kata membawa diri, terus pergaulan juga itu berpengaruh kan. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa dunia artis atau dunia selebritis itu glamor, semua barang-barangnya serba mahal yang harus dipakai. Sebenarnya enggak juga. Enggak juga Enggak sebenarnya. juga, kembali lagi ke diri sendiri aja. Kalau misalnya kita merasa bahwa itu memang worth it untuk memakai barang-barang mahal dan buat kita itu memang suatu keharusan, ya mungkin akan diikuti dengan segala cara gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya enggak. Nah berbicara tentang ngomong barang-barang mahal nih dalam dunia artis gitu. Kadang-kadang tuh jadi terkesannya ya maaf lahir batin nih. Tapi terkesannya kok jadi public figure ini jadi lebih mudah untuk mencari jalan yang sebenarnya tidak diridhoi Allah untuk mendapatkan barang-barang yang mahal-mahal tersebut. Itu gimana Kak Jen? Ya kan Menurut Kak Jen ada pribadi. yang pengen instan biar cepat, gimana caranya supaya enggak, ya kalau kita kan kerja gitu ya, namanya kita syuting segala macam itu kan bekerja, berarti bekerja. Nah ada segelintir orang yang beranggapan bahwa selain kerja ya sampingannya adalah gitu. Jadi ya menurut mereka hal-hal yang tidak baik atau yang justru menjurus ke hal-hal yang bisa dibilang agak menyeramkan gitu ya, buat mereka itu sah-sah aja gitu. Gitu ya. Pekerjaan sampingan nih. Sampingan nih ya gitu yang kita nggak tahu nih point of view-nya dari mana. Mendingan kita undang guru kita aja yuk. Ya. Ada Ustadz Azhari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Mbak? Alhamdulillahirabbil Dua-duanya alamin. sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Ustadz sekarang nih kita tuh lagi bingung. Ya. Karena kadang-kadang mau punya uang tambahan tapi caranya agak kurang baik nih gitu. Kenapa sih kita sebagai manusia siapapun itu baik public figure ataupun bukan ya. Itu kok lebih gampang terjerumus untuk melakukan suatu hal yang instan. Untuk mendapatkan rezeki yang sebenarnya itu tidak diridhoi oleh Allah. Mungkin apa aja bisa dari riba atau apapun itu gitu. Itu kenapa ya Ustadz ya? Saya coba awali dengan ayat sentral tadi yang dimulai dengan Ustadz Syam. Tapi saya pengen sapa dulu nih ibu-ibu biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua di sini pemirsa sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan rizkinya banyak juga halal. Amin. Jadi ayat yang dibaca Ustadz Syam itu menarik. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Lalu wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Setelah Allah mengatakan wahai manusia makanlah yang halal dan baik dan jangan ikuti langkah setan. Jadi logika terbaliknya begini. Langkah setan pertama untuk menyesatkan manusia itu jualannya soal rizki atau makanan. Jadi cara pertama setan menyesatkan manusia itu temanya makanan. Memang udah dari Temanya sananya rizki. nih. Makanya pertama kali Nabi Adam terbujuk rayu dengan godaan iblis itu karena apa? Makanan. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulkil la yabla. Mau nggak kamu saya kasih satu pohon yang kata setan ini namanya pohon khuldi, kalau dimakan antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Kamu akan jadi malaikat, minimal kamu akan kekal di surga, nggak bakal wafat, nggak bakal meninggal.
Lalu kemudian ayah kita Nabi Adam terbujuk rayu lalu kemudian memakan. Belum memakan masih mencicipi khuldi ini. Lalu kemudian keluar dari surga. Itu faktor rizki makanan. Jadi sejarah manusia kalau ditanya, ibu-ibu tahu nggak amal pertama yang dibuat manusia? Amal ibadah apa? Ada yang tahu Bu? Yang bisa jawab saya kasih hadiah brosur umroh. Ayo. Masya Allah, ada yang tahu Bu? Payah, Apa Bu? Apa Bu? Iya. Apa Bu? Sholat. Sholat katanya Betul, Ustadz. tapi ada amal yang paling pertama banget apa itu? Taklim. Itu yang pertama kali dilakukan manusia. Jadi kita ini ngaji ini ibadah pertama. Wa 'allama Adamal asma. Allah mengajarkan Nabi Adam dan Nabi Adam belajar. Itu kalau amal pertama. Nah, dosa pertama yang dilakukan manusia, ibu-ibu tahu nggak? Apa? Itu tadi. Apa Bu? Mencari rizki atau paling tidak terbujuk rayu memakan sesuatu yang haram. Digoda oleh iblis. Maka ini karena secara sejarah, secara historis dia dosa yang pertama ini berbahaya sekali. Sampai kata Nabi SAW begini. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam naha. Nabi melarang penghasilan dari bekerja yang pekerjaannya itu dari 3 hal. Yang pertama, an thamanil kalbi. Menjual sesuatu yang haram. Salah satunya misalnya menjual binatang anjing misalnya. Kata Nabi SAW. Yang kedua, an mahril baghi. DP atau mahar, an mahril baghi. Hasil dari DP kamu sebelum berzina. Itu hadisnya ada. An mahril baghi. Jadi belum uang hasil berzinanya masih DP-nya saja. Itu diharamkan sama Nabi. Yang ketiga kata Nabi SAW. Wahulwanil kahin. Jadi dulu kalau di Arab jahiliyah itu kalau ada orang yang berprofesi jadi dukun itu salah satu upahnya manisan. Nah, kata Nabi SAW manisannya itu haram. Wahulwanil kahin. Manisan yang diberi oleh si klien si dukun ini haram hukumnya. Jadi penghasilan karena cara kerjanya yang haram. Baik, jadi ternyata kita sebagai muslim ya Bu, ini penting banget buat jamaah yang ada di rumah juga. Kita kadang-kadang suka berlindung di balik kata-kata gue kan cari rejeki. Ini kan buat makan anak istri, buat makan keluarga gitu. Tapi ternyata ada aturan-aturannya tersendiri. Nah masalahnya nih Ustadz Hasari, kadang-kadang kita terjerumus itu justru karena orang-orang yang dekat, yang ada di lingkungan kita yang dekat dengan kita. Kan kita nggak tahu, misalkan aku dekat sama Kak Jen nih. Benar. Aku percaya aja sama Kak Jen gitu. Tapi ternyata apa yang disarankan oleh Kak Jen ini menjerumuskan aku, terus aku harus gimana dong kalau udah terjadi seperti itu? Makanya sebelum itu kita harus memilih lingkungan yang baik. Jadi 80% yang mempengaruhi orang itu salah satunya faktor selain keluarga juga albiah, lingkungan. Jadi 80% itu lingkungan. Jadi pilih lingkungan yang baik, pilih teman yang baik, pilih sahabat yang baik, insya Allah kita jadi baik. Sampai-sampai kata Umar bin Khattab, tunjuk aku atau kasih tahu aku siapa sahabat kamu. Aku akan bisa tebak bagaimana sifat dan cara beragama kamu. Itu tolak ukurnya sahabat, tolak ukurnya teman, tolak ukurnya kawan kita, siapa yang paling terdekat dengan kita, begitulah cara kita hidup sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kita memilih-milih teman dalam tanda kutip nih. Enggak apa-apa. Untuk kebaikan kita sendiri. Benar. Dan itu memang disarankan oleh Rasul. Ya benar. Masya Allah. Benar banget. Baik kalau gitu terima kasih Ustadz Ashari, Kak Jen. Silahkan kembali ke tempat duduk Kak Jen, silahkan duduk di sebelah Ustazah Lulung. Jamaah. Yeay. Masih semangat Bu? Masih penasaran kan pasti gimana caranya sih supaya kita bisa mendapatkan rezeki yang halal dan juga barokah insya Allah. Dan buat jamaah yang ada di rumah saya mau mengingatkan nih kalau ada yang mau curhat boleh langsung kirimkan video curhatannya dan video pertanyaannya ke email islamituindah@transtv.co.id. Dan jangan lupa disertai nomor telepon sehingga kami dapat menghubungi yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kami di segmen ketiga. Setelah ini akan ada kisah inspiratif nih dari Ustadz Syam. Mengenai apa Ustadz Syam? Pernah ada seorang soleh, kemudian rezekinya sempat tertikung. Pernah dengar gak sih rezeki yang tertikung gitu sama orang lain? Tapi kita insya Allah nanti kita akan lanjutkan gimana ending daripada orang soleh tersebut. Apakah benar-benar rezekinya diambil oleh orang lain? Iya karena kan ada yang bilang katanya rezeki gak tertukar ya Ustadz Syam. Oke setelah ini dan juga akan dilanjutkan dengan tausiah nih dari Ustadz Maulana. Tentang apa Ustadz Maulana? Hari ini kita dapat pembelajaran tentang rezeki yang diharamkan. Gimana sih mengetahui ciri-ciri rezeki yang diharamkan? Ciri-cirinya.
ciri-cirinya. Penting supaya kita insya Allah sama-sama tidak terjerumus Tidak ya. terjerumus. Baik kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tak seorang pun memakan rezekinya yang lebih baik daripada ia memakan hasil jerih